Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlan Firmansyah. Pada video kali ini ingin berbagi tentang unit pembelajaran pada modul PKB Guru Ekonomi. Nah, ini tim penulis modul PKB Guru Mata Pelajaran Ekonomi Madrasah Aliyah. Yang pertama adalah Ibu Susiana Manisi, MAN 14 Jakarta, yang sekarang sudah menjadi pengawas ya. Pada saat menulis dulu beliau masih menjadi guru MAN 14 Jakarta. Yang kedua saya sendiri Herlan Firmansyah, guru MAN 1 Cianjur. Yang kemudian berikutnya Ibu Amelia Sari Tauresia Kesuma, guru ekonomi MAN Salatiga. Kemudian ada Pak Subianto, MAN 2 Madiun. Selain tim penulis yang 4 orang ini, ada juga 1 orang sebagai reviewer, yaitu dosen Unesa, Ibu Diah Fitrayati. Tim ini menulis 10 modul ya, selama beberapa waktu di tahun 2020, alhamdulillah bisa menyelesaikan 10 UP ya. 10 UP pada modul PKB Guru Mata Pelajaran Ekonomi. Nah, 10 UP itu dari mana? 10 UP itu diracik, dikemas, dikerucutkan dari 24 KD. Kita ketahui untuk mata pelajaran ekonomi di kelas 10 ada 9 KD, kemudian di kelas 11 itu ada 9 KD, sisanya di kelas 12, totalnya ada 24 KD. Nah, ini merujuk kepada Permendikbud nomor 37 2018 ya, tentang KIKD mata pelajaran kurikulum 2013 di Madrasah Aliyah atau di SMA. Dari 24 KD itu, berdasarkan diskusi tim penulis dan reviewer, kita kerucutkan menjadi 10 UP. Kenapa 10 UP? Kita lihat irisan dari masing-masing KD. Yang kedua, kita melihat budget untuk pilot project PKB ini. Untuk masing-masing pelajaran rata-rata diberikan kesempatan untuk menyajikan 10 unit pembelajaran, sehingga kita putuskan untuk ekonomi itu menjadi 10 unit pembelajaran. Nah, ini dia yang 10 unit pembelajaran, judul-judulnya. Untuk unit pembelajaran yang pertama itu pengantar ekonomi syariah, itu terintegrasi dengan KD 3.1 di kelas 10 ya. Jadi ada satu KD yang terintegrasi pada UP ini. Total JP yang dikembangkan itu ada 12 JP dalam UP pertama. Yang kedua, judulnya adalah permasalahan dan kegiatan ekonomi. Nah, di situ meliputi 2 KD dan JP-nya ada 12 ya. Kemudian mekanisme pasar. Itu ada 2 KD yang terintegrasi dengan mekanisme pasar, dan total yang disajikan jam pembelajarannya itu ada 14 JP. Untuk modul pertama saya yang menyusun, untuk unit pembelajaran yang pertama saya menyusun, untuk unit pembelajaran yang kedua itu Ibu Amelia Sari. Kemudian UP yang ketiga itu juga sama Ibu Amelia Sari. Kemudian UP yang keempat, pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, ini mengintegrasikan 3 KD termasuk masalah ketenagakerjaan ada di sini. Total jam pelajarannya ada 18 ya. Yang menyusunnya Ibu Susiana Manisi. Kemudian ada ekonomi internasional, di dalamnya meliputi kerjasama ekonomi internasional dan perdagangan internasional, ada 2 KD. Totalnya 18 CP. Ibu Susiana Manisi yang menyajikan draft unit pelajarannya. Kemudian berikutnya adalah lembaga jasa keuangan, sistem dan alat pembayaran, inflasi dan kebijakan moneter. Ini terkait dengan ekonomi moneter. Ada 4 KD yang terintegrasi dalam UP ini. Meliputi UP KD kelas 10 dan kelas 11. Total kegiatan atau jam pelajaran yang tersaji dalam aktivitas UP 6 ini ada 16. Ini saya yang menyiapkan UP-nya. Kemudian kebijakan fiskal, APBN dan perpajakan. Ini ada 3
KD 12 CP, Pak Subianto yang menyajikannya, yang meraciknya. Perkoperasian dan manajemen, ini saya yang menyajikannya, ada 12 CP. Kemudian akuntansi, sistem informasi, persamaan dasar akuntansi, siklus akuntansi perusahaan jasa. Ini ada mengintegrasikan 4 KD di kelas 12. Total JP-nya terbanyak ini 20 karena meliputi banyak materi sebagai pintu masuk untuk materi akuntansi ya di kelas 12. Kemudian siklus akuntansi perusahaan dagang itu ada 18 JP. Kalau tadi akuntansi perusahaan jasa Pak Subianto, kalau perusahaan dagang itu disusun oleh Ibu Amelia Sari. Jadi itu judul-judul UP unit pembelajaran ya pada modul PKB Guru Ekonomi Madrasah Aliyah. Nah, kalau kita petakan semua judul UP ini ya, semua judul UP ini terintegrasi kepada KD masing-masing. Jadi dari mulai 1 KD misalkan pengantar ekonomi syariah itu terkait dengan ya, atau terintegrasi dengan KD 3.1 di kelas 10 ya. Ini pengantar ekonomi syariah ini ada 2 subpokok bahasan, sejarah pemikiran ekonomi syariah dan konsep dasar ekonomi syariah. Itu masuk menjadi bagian dari konsep ilmu ekonomi yang ada di 3.1 ini KD-nya. Memang belum ada KD khusus ekonomi syariah, tapi ke depan termasuk juga Indonesia sekarang sedang menyajikan, sedang mengembangkan ekonomi keuangan syariah. Kita sudah punya komite ekonomi dan keuangan syariah, ya, Kenex. Kemudian kita juga sudah punya master plan ekonomi syariah Indonesia 2019-2024. Jadi ekonomi syariah menjadi bagian penting dalam konteks Indonesia dan juga dunia. Oleh karena itu kita menjadikan itu menjadi UP tersendiri, ya. Terlebih dalam kegiatan KSM itu soal-soalnya kita mulai terintegrasi ya. Jadi ekonomi terintegrasi itu ya soal-soal ekonomi yang diintegrasikan dengan konsep ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Nah, berikutnya ini distribusi JP-nya. Jadi kalau pengantar ekonomi syariah itu 12 JP itu meliputi 3 aktivitas ya. Jadi dalam skema PKB kita ada in, ada on, ada in. In itu adalah pertemuan tatap mukanya, ya, kumpulnya guru-guru untuk mengkaji dan mengembangkan desain pembelajaran. Kemudian on itu prakteknya, in-nya itu refleksi hasil praktek ya. Jadi meliputi siklus in, on, in, kita sebarin. Ini alokasi in, on, in nanti ada dalam UP yang sudah disajikan. Jadi buku yang menyajikan yang isinya adalah ini, isinya tentang pengantar ekonomi syariah, permasalahan kegiatan ekonomi, itu sudah ada modulnya. Nah, modulnya nanti di dalamnya isinya aktivitasnya sama semua, yaitu in, on, in. Nah, setiap in, setiap on, setiap in ada sebaran JP-nya. Dan ini sudah kita sepakati dalam unit pelajaran itu bisa menjadi panduan Bapak Ibu semua ketika mempraktekkan unit pembelajaran tersebut. Dari mulai unit pembelajaran 1 sampai dengan unit pembelajaran 10. Siklus yang ada, jadi siklus yang ada pada setiap UP itu adalah in, on, dan in ya, sama. Jadi in pertama apa aktivitasnya? Mengkaji materi. Mengkaji materi. Yang kedua, mengembangkan desain pembelajaran terkait dengan materi UP tersebut. Jadi pada in pertama ada 2 aktivitas utama. Yang pertama adalah mengkaji materi, yang kedua adalah mengembangkan desain pembelajaran terkait dengan materi tersebut. Misalkan pengantar ekonomi syariah, maka in yang pertamanya adalah mengkaji materi ekonomi syariah, yang keduanya adalah mengembangkan desain pembelajaran terkait dengan pengantar ekonomi syariah. Di kegiatan pertamanya adalah kompetensi profesional, ya. Kegiatan keduanya adalah kompetensi pedagogi. Kita sebar kalau itu 8 JP berarti 4-nya adalah mengkaji materi, 4-nya adalah mengembangkan desain. Kemudian OJL atau on ya. Ini bisa yang dalam slide sebelumnya kita kenal on ini. On itu adalah aktivitas prakteknya atau on the job learning
Nah, ini melaksanakan pembelajaran di madrasah masing-masing. Jadi desain pembelajaran yang sudah didesain pada aktivitas on dipraktekkan di madrasah masing-masing. Kemudian in yang kedua itu refleksi dan umpan balik terhadap hasil on ya. Nah, semua UP siklusnya sama seperti ini. Siklusnya sama. Jadi in, on, in. In, on, in. Siklusnya sama. Nah, berikutnya sistematika dari setiap UP itu seperti ini. Ya, sistematika dari setiap UP adalah seperti ini. Ya, jadi ada pendahuluan, ada target kompetensi, kompetensi guru, kompetensi siswa, ada materi, ada aktivitas, ada penilaian, ada penutup. Semua UP isinya seperti itu. Untuk target kompetensi, ada kompetensi guru, ada kompetensi peserta didik. Ya, kompetensi guru itu pedagogik dan profesional, kompetensi peserta didik itu sebagaimana yang ada dalam kompetensi dasar. Sedangkan materi pembelajaran meliputi 3 aspek di dalamnya. Ada materi yang terkait dengan KD, ada juga aplikasi dunia nyata. Jadi semua materi kita arahkan agar kontekstual, sehingga di situ ada aplikasi dunia nyata. Yang ketiga, ini menjadi distingsi dari UP yang ada di Kementerian Agama ya. Kalau di UP kementerian lain mungkin tidak ada. Di Kementerian Agama, kita setiap UP itu ada sub pokok bahasa integrasi keislaman. Kemudian berikutnya, berikutnya terkait dengan aktivitas. Nah, aktivitas itu tadi ada in-nya itu adalah mengkaji materi, mengkaji RPP, merevisi RPP, gitu ya. Kemudian juga ada lembar kerjaannya di situ untuk mengembangkan desain pembelajaran. Nah, terakhir dalam skema proposal kegiatan MGMP itu dipetakan ada UP wajib dan UP pilihan. Dari 10 UP mata pelajaran ekonomi ini kita bagi itu ada yang termasuk UP wajib dan UP pilihan. Berdasarkan musyawarah dari atau diskusi dari tim penulis modul juga bersama teman-teman tim pengembang ya. Untuk UP ekonomi, UP yang termasuk UP wajibnya ada 2, yaitu ini. Ya. Jadi UP1 itu pengantar ekonomi syariah, yang kedua UP permasalahan dan kegiatan ekonomi. Jadi sekali lagi ada 2 UP wajib dalam kegiatan PKB guru ekonomi, yaitu pengantar ekonomi syariah dan permasalahan kegiatan ekonomi. Itu UP wajib untuk mata pelajaran ekonomi. Setiap pelajaran itu ada UP wajibnya. Kemudian UP yang lainnya gimana? Nah, ini kita sebut dengan UP pilihan. Artinya apa? UP wajib itu UP yang wajib dipraktekkan dan wajib ada dalam proposal kegiatan MGMP yang disampaikan kepada Kementerian Agama di tahun 2021 ini. Untuk UP yang lain nanti bisa dikembangkan secara mandiri oleh MGMP, tentu di luar anggaran yang diajukan kepada Kementerian Agama. Poinnya adalah bahwa dana blok grant dari Kementerian Agama itu adalah sebagai dana stimulus agar terjadi kegiatan PKB guru melalui MGMP. Nah, selain kegiatan yang disupport anggarannya oleh Kementerian Agama, maka MGMP dapat mengembangkan kegiatan mandiri untuk melaksanakan kegiatan PKB UP di luar UP wajib. Saya nanti akan menyajikan contoh kegiatan yang bisa disajikan dalam proposal ya, terkait dengan UP wajib ini. Jadi UP wajib ini untuk ekonomi cukup 7 kegiatan, tidak usah mengambil UP pilihan ya. Karena dengan UP wajib saja itu sudah cukup untuk 7 kegiatan. Demikian dari saya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.